kenapa dari dulu laki-laki ada beberapa penyebab. Pertama adalah kalau masinis itu adalah tugasnya berat, dia selalu bekerja itu jarak jauh. Nah, kan dulu belum ada komuter ya, belum ada yang sifatnya dalam perkotaan, sehingga tugasnya itu bisa lebih dari misalnya Jakarta Surabaya nggak full Surabaya, misalnya dia 4 jam hanya sampai Cirebon, terus dia nginep, pulang lagi nanti besoknya. Nah, itu kan bagi wanita berat. Terus yang kedua, ada persyaratan yang cukup berat untuk masinis yang kami membagi ini di JNKA membagi dua jenis. Pertama adalah ini kita sebut awak sarana ya Pak, awak sarana pengetahuan manual, ASP manual atau masinis manual, dan ASP kereta api otomatis ya. Yang saya bilang tadi adalah yang manual. Manual ini persyaratannya itu 2000 jam baru bisa dapat jadi masinis. 2000 jam pernah sebagai asisten masinis. Yang lain jadi masinis itu 2000 jam. 2000 jam itu ya kira-kira mungkin antara 2-3 tahun. Ini itu beratnya. Kenapa? Karena semua serba manual masih. KAI sekarang kan sifatnya manual. Semua menggunakan mata manusia ya untuk melihat sinyal ya, nggak rel dan sebagainya. Kemudian juga ngegas gitu ya, jalankan atau mengerem itu manusia semua. Nah itu sehingga cukup berat, sehingga mungkin agak sulit bagi wanita karena tadi. Kemudian yang kedua, kenapa sekarang bisa? Karena setelah ada MRT dan LRT ini, sejak 2017 itu ada peraturan baru yang PM 4 tahun 2017 itu dirubah menjadi 2 macam, yaitu ASP manual dan ASP otomatis. Otomatis itu sebagian tugasnya dilakukan secara otomatis. Jadi tugas dari masinis tidak sepenuhnya seperti manual. Jadi dia kalau MRT itu sifatnya dia hanya semacam buka tutup pintu saja, tapi juga tetap mengamati ya. Tapi semua full control by posisi. Jadi artinya otomatis ya. Dan bahkan kalau Bapak lihat di Soekarno Hatta itu yang APMS itu tanpa masinis ya. Jadi MRT itu sebenarnya driverless Pak. Jadi sebenarnya tanpa driver. Nah, karena ya untuk safety tetap diadakan, namun sebagai istilahnya yang menjaga lah ya gitu, keselamatan gitu ya. Jadi memang tugasnya tidak terlalu berat, sehingga ada 12 tadi yang mati, dan juga di LRT ada asal 5 wanita lulusan STTD BSN atau API, lulusan D3 dari Perkereta-apian, dan mereka sudah pengalaman. Itu jadi yang ada perbedaan lingkup kerja sebenarnya ya, dibandingkan dengan yang lama. Itu intinya. Tidak, di Permen tidak menyebutkan itu, bisa dibuka di Permen di pasal 13 itu pria atau wanita misalnya. Kalau di dunia ya silakan aja, tapi kan aturan kita tetap kita gitu ya. Jam itu juga tergantung kita, dan artinya ke Indonesia menetapkan 2000 jam itu karena ya berdasarkan pengalaman. Kalau di tempat lain mungkin lain. Di Cina itu kereta api cepat dia harus 10.000 jam malah. Beda-beda karena disesuaikan dengan budaya setempat, kemudian keahlian orang dan sebagainya gitu ya. Dan untuk diketahui, untuk kereta api yang tadi yang manual itu 2000 jam, untuk yang otomatis itu begitu dapat sertifikat dia bisa berjalan. Jadi karena pertama dia harus mempunyai dasar-dasar selain persyaratan kesehatan, kemudian tinggi badan dan sebagainya, juga harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh
lembaga pelatihan dalam hal ini di PPI Madiun ataupun di SDT Bekasi. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian. Setelah lulus pengujian, mendapatkan sertifikat kecakapan untuk ASP manual, dia tidak bisa langsung jadi masinis, tapi jadi asisten masinis dulu, karena ada 3 level. Setelah 2000 jam bisa dia mengikuti pelatihan lagi untuk mendapatkan level kedua. Ya. Tapi kalau yang untuk yang otomatis, dia begitu dapat itu bisa langsung. Jadi memang lebih mudah mendapatkannya, karena tadi banyak dalam resiko ininya lebih ringan, karena tidak selalu dilakukan sepenuhnya oleh manusia, tapi oleh dibantu alat lebih banyak. Bukan tidak dari dulu juga boleh, nggak masalah. Cuman memang nggak ada ya. Ada, karena tadi berat, tidak diatur, ya. Dibuka sebenarnya, tapi nggak ada yang karena berat tadi. 2000 jam 2 tahun, barangnya 2 tahun di 2 tahun tiap hari di atas kereta, apa sanggup kan? Itu makanya belum ada. Gitu.